Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri dan Feby Violina dengan NIM 19231019, kemudian Olivia Ridwina Rusma dengan NIM 19231034, yang ketiga ada Aulia Muswa Putri dengan NIM 19231055, dan yang terakhir Sofia Nabila Rahman dengan NIM 19231090. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai dadiah, yaitu yogurt ala Minangkabau. Nah, pada kali ini kami akan membahas 4 subtopik, yaitu yang pertama ada pengertian dan sejarah dari dadiah, yang kedua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan dadiah, yang ketiga ada proses pembuatan dadiah, dan yang keempat yaitu manfaat dari dadiah itu sendiri. Nah, tahukah kamu yogurt ala Minangkabau? Dadiah secara bahasa, secara KBBI merupakan susu sapi, susu kerbau, dan sebagainya yang pekat atau dikentalkan. Sedangkan secara umum, dadiah merupakan makanan khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau dan bambu sebagai tempat atau wadah fermentasinya. Nah, dadiah memiliki bentuk yang sangat mirip dengan yogurt pada umumnya. Nah, dadiah ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu sejarah dari dadiah. Seperti yang kita ketahui, yogurt sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, yogurt yang kita kenal itu memiliki kemiripan dengan salah satu makanan khas Sumatera Barat, yaitu dadiah. Dadiah sendiri merupakan makanan khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau dan juga bambu sebagai tempat fermentasinya. Dari nama dadiah memiliki kemiripan dengan kata dud yang berasal dari bahasa etnis Sindhi di India dan Pakistan. Dadiah tidak memiliki sejarah tertulis terkait kapan munculnya pertama kali. Akan tetapi, kebiasaan masyarakat Minangkabau mengkonsumsi dadiah dipercaya sudah ada sejak zaman dahulu. Kebiasaan masyarakat Minangkabau mengkonsumsi dadiah ini dengan irisan bawang dan juga nasi sangat mirip dengan kebiasaan masyarakat di Persia, yaitu di mana mereka mengkonsumsi fermentasi susu dengan bawang dan juga mentimun. Saya Olivia Ridwina Rusma dengan NIM 19231034 akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dadih dan beserta dengan ketentuannya. Nah, pertama kita membutuhkan bahan baku utama yang mana ini merupakan susu kerbau segar. Nah, mengapa sih susu kerbau dalam keadaan segar? Nah, ternyata susu kerbau yang pada saat keadaan segar itu memiliki cakupan gizi yang tinggi, yang mana susu kerbau segar ini memiliki energi, protein, fosfor, kalsium, dan retinol yang sangat baik bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan alat berupa tabung bambu. Nah, mengapa sih kita menggunakan tabung bambu? Mengapa tidak botol atau sebagainya? Nah, ternyata tabung bambu ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan dadih, yang mana bambu ini dapat menjaga kualitas dan mutu dari dadih tersebut. Nah, selain itu, tabung bambu ini biasanya ada beberapa jenis yang digunakan oleh masyarakat dalam proses pembuatan dadih, yaitu ada jenis tabung bambu gombong dan tabung bambu jenis ampel. Mengapa sih menggunakan dua jenis tabung bambu ini? Karena kedua jenis tabung bambu ini memiliki rasa yang pahit, sehingga tentunya ini akan menjaga kualitas produk kita. Karena rasa pahit ini tentunya akan membuat hama atau serangga dapat menghindar dari produk. Nah, selanjutnya kedua jenis bambu ini juga memiliki terdapat mikrobia atau mikroorganisme aktif yang tentunya dapat membantu proses fermentasi dari susu menjadi dadih. Nah, selanjutnya itu menggunakan daun pisang dan karet gelang. Nah, mengapa sih daun pisang dan karet gelang ini digunakan? Ini digunakan sebagai penutup agar dalam proses fermentasinya dadi ini dapat terhindar dari kontaminasi. Nah, selain itu,
penutupan oleh daun pisang dan karet gelang ini nantinya dapat membantu ataupun menyediakan kondisi fakultatif anaerob yang optimum, yang mana pada kondisi ini mikroorganisme yang diharapkan dapat bekerja dengan sangat baik dalam proses pembuatan dadih. Oke, next. Baiklah, saya Sofia Nabila Rahman, NIM 19231090 akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pembuatan dadiah. Nah, pada proses pembuatan dadi ini dimulai dengan proses pemerahan susu kerbau yang kemudian akan disaring dengan tujuan agar kotoran-kotoran yang terbawa selama proses pemerahan tersebut tidak terbawa pada saat proses pembuatan dadiah. Nah, selanjutnya yaitu susu yang telah disaring tadi akan dipanaskan pada suhu 70 derajat dan setelah mencapai suhu 70 derajat, kemudian susu tersebut akan didinginkan kembali hingga pada suhu 30 derajat. Nah, susu yang telah didinginkan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam bambu yang telah disiapkan yang berukuran kurang lebih 5 cm dari ruas-ruas atau buku-buku dari bambu tersebut. Nah, adapun karakteristik bambu yang dipilih pada proses pembuatan dadi ini yaitu bambu yang masih segar, yang masih muda, dan belum kering. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu supaya tujuannya yaitu karena di dalam penelitian dikatakan bahwa pada bambu yang masih muda ini, yang masih segar ini, terdapat di bagian dalam bambu tersebut yaitu bakteri yang dapat membantu fermentasi susu tersebut menjadi dadih, yaitu bakteri asam laktat. Nah, setelah susu tersebut dimasukkan ke dalam bambu tersebut, selanjutnya bambu tersebut akan ditutup menggunakan daun pisang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu daunnya supaya tidak mudah robek di api, atau bisa juga menggunakan daun waru, dan sekarang juga sering digunakan penutupnya tersebut menggunakan plastik. Nah, penutup tersebut kemudian akan diikat menggunakan karet gelang atau juga bisa dengan menggunakan kulit batang pisang. Nah, setelah diikat, kemudian olahan dadih ini akan disimpan di dalam suhu ruang yang tidak terkena langsung cahaya matahari. Nah, proses penyimpanan ini berlangsung sekitar 2-3 hari sehingga sampai susu yang tadinya cair menjadi kental dan menggumpal. Nah, dari hasil proses fermentasi pembuatan dadih ini dapat bertahan selama 2 hari pada suhu ruang dan dapat bertahan sekitar 6-8 hari jika kita menyimpannya di suhu 4 derajat Celcius. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Musa Putri, NIM 19231055. Baiklah, saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai fermentasi. Fermentasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuatan dadih, karena dalam pembuatan dadih itu melalui proses fermentasi. Fermentasi itu dilakukan oleh bakteri asam laktat ataupun BAL yang terdapat pada bambu dari penutup dadih tersebut. Hasil isolasi dari bakteri asam laktat pada dadih ini terdiri dari 36 strain genus Lactobacillus, yaitu seperti Streptococcus, Leunotostok, dan Lactococcus. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa dadih itu mengandung bakteri baik seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu bakteri asam laktat atau Lactobacillus casei yang memiliki potensial probiotik. Asam laktat di dalam dadih ini berperan dalam pembentukan tekstur dari dadih dan juga cita rasa dari dadih. Baiklah, selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat dari dadih.
Dadia itu memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu sebagai sumber protein. Dalam 1 gelas dadia itu terkandung 5,93% protein. Sedangkan yogurt itu mengandung 3,91%. Dapat dilihat bahwa yogurt itu lebih rendah kadar proteinnya dibandingkan dengan dadia. Selain itu, protein pada dadia mempunyai daya cerna yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu segar. Sehingga dadia ini bermanfaat untuk pertumbuhan dan juga perkembangan dari tubuh. Selanjutnya yaitu dadia itu seperti yang dibahas sebelumnya mengandung bakteri baik. Di dalam segelas dadia itu terkandung miliaran bakteri baik yang bersifat probiotik. Bakteri probiotik ini mampu menekan aktivitas sel tumor dan meningkatkan sistem imun tubuh menjadi lebih kuat, serta sistem saluran pencernaan menjadi lebih lancar. Manfaat yang ketiga yaitu baik bagi penderita laktose intolerance atau intoleransi dari laktosa, yaitu merupakan gangguan saluran pencernaan seperti kembung, bergas, dan juga diare setelah mengonsumsi produk susu ataupun olahan susu. Sehingga kebanyakan orang yang mengalami keadaan tersebut menghindari untuk mengonsumsi produk susu. Padahal susu merupakan suatu sumber protein kalsium yang sangat baik bagi tubuh. Maka untuk orang yang memiliki penyakit tersebut disarankan untuk lebih baik mengonsumsi dadih. Aktivitas bakteri yang baik dari dadih itu mampu mengurangi intoleransi dari laktosa, mengurangi diare, dan juga dapat memperkuat imun tubuh. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat dadih yang terakhir yaitu menurunkan kadar kolesterol bagi tubuh. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini terdapat tren makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu makanan yang banyak sekali dikonsumsi oleh semua orang, baik desa maupun di kota. Berbagai makanan cepat saji yang dimakan pada saat sekarang ini yang dapat menyebabkan kolesterol bagi tubuh. Alangkah baiknya bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk memakan makanan cepat saji, pilihan diet yang bagus adalah dadia. Karena dadia dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.